saat ini para pelajar di Indonesia itu tidak belajar dengan efektif. Kenapa? Karena ya kita tidak bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari ke kehidupan nyata. Karena ya seharusnya kita belajar itu ya karena memang kita membutuhkan hal tersebut dan hal tersebut bisa membantu kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah. Tetapi kalau misalnya nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kita terapkan ke kehidupan nyata, ya sia-sialah kita belajar. Nah jadi sebelum kita belajar nih, kita harus tahu dulu nih apa tujuan kita mempelajari hal tersebut. Dan untuk mengetahui tujuan kita mempelajari hal tersebut, kita juga harus tahu apa kegunaan dari ilmu tersebut, apa kegunaan dari pengetahuan tersebut. Jadi kita telisik nih, kira-kira ilmu tersebut untuk apa sih? Kita pelajari dulu nih latar belakang ilmu tersebut. Nah, setelah kita mengetahui garis besar dari apa yang ingin kita pelajari, lalu kita mulailah mempelajari hal tersebut. Dan mempelajari hal tersebutnya juga, ya cara yang baik itu kita identifikasi dulu nih masalah-masalah yang terdapat dalam hal yang ingin kita pelajari ini. Ya kita bisa identifikasi masalahnya dengan kita mengetahui dulu kegunaannya. Setelah mengetahui kegunaannya, kita mencoba menggunakan hal yang kita pelajari tersebut untuk ya sesuai tujuannya gitu, sesuai kegunaannya kita praktekkan gitu. Lalu kita mengidentifikasi nih variabel-variabel yang ada dalam hal yang ingin kita pelajari. Jadi di dalam hal yang ingin kita pelajari tersebut ada bahasan apa aja dan variabel-variabel apa aja atau data-data apa aja yang ada di sana gitu. Lalu kita observasi, kita cari apa saja variabel-variabel atau data-data yang ada dalam konsep tersebut dan hubungan dari antar variabel tersebut apa gitu hubungannya. Nah sebenarnya ada banyak cara agar kita bisa mempelajari suatu konsep tertentu atau suatu hal tertentu. Ya kita bisa dengan literasi, atau kita bisa diajarkan langsung dengan orang lain, ataupun kita bisa mempelajarinya sendiri gitu, menemukannya sendiri. Dan sebenarnya ya menemukannya sendiri itu lebih susah, tetapi kita akan lebih paham dan lebih menguasai suatu bidang ilmu tersebut atau suatu hal tersebut, konsep tersebut. Lalu ketika kita membiasakan untuk belajar seperti itu, kita belajar dan tahu kegunaannya, kita biasakan belajar dengan cara yang benar, berulang kali terus-terusan, maka lama-kelamaan kita juga akan belajar dengan lebih efektif lagi, dan lebih efektif lagi. Dan kemampuan kita untuk belajar pun akhirnya meningkat. Nah, sebenarnya ada juga teknik-teknik dalam belajar itu, teknik-teknik yang bisa kita buat sendiri ataupun kita copas dari orang lain gitu, teknik-teknik belajar. Dan gue menemukan suatu konsep di mana ada yang namanya superpower learning. Dan sekarang gue masih mempelajari hal tersebut, bagaimana kita bisa belajar dengan jauh lebih efektif lagi dengan kita mengetahui neuroscience di balik aktivitas belajar gitu, neuroscience-nya kayak gimana, dan juga dengan memori kita atau ingatan kita dan segala macam gitulah. Dan itu nanti gue bahas di video-video selanjutnya. Dan untuk sekarang, semoga kalian semua bisa belajar dengan efektif. Semoga kita semua bisa lebih cerdas lagi, lebih pintar lagi, lebih berwawasan luas lagi, dan lebih berintelek. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja. Ditunggu video-video selanjutnya. Goodbye, see you next time in the next video. Goodbye.